Jumpa lagi dengan saya, Aditya Darmawan, di channel Programmer Tangguh. Kali ini kita berada pada pembahasan tentang function. Kita bikin sebuah file dulu, function.py. Kita sebenarnya sudah sering menggunakan function seperti print, kemudian input, itu semua adalah function. Kemudian ada juga str, nah seperti ini kan. Kemudian cara memanggilnya adalah dengan menggunakan parenthesis atau kurung buka dan kurung tutup. Terus di sini ada parameternya. Ini semua adalah function. Sebenarnya selain dari 3 function yang sering kita pakai tersebut, ada banyak sekali function. Kita buka docs.python.org, kemudian kita cari language reference, kemudian kita masuk ke the Python standard library. Di sini ada built-in functions. Kita coba buka. Nah, ini adalah function-function yang bisa kita panggil. Lalu apa yang disebut dengan built-in function? Built-in function adalah function yang sudah dari awal disediakan oleh Python. Jadi kita tanpa perlu mengimpor suatu modul, suatu library dari luar, itu kita sudah bisa menggunakan function-function yang ada di sini. Misalnya ABS, all, any, scii, bin, dan sebagainya. Kita lihat di sini ada print yang sering kita pakai, kemudian input, dan juga str. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Nah, range juga sering kita pakai juga. Jadi untuk mengetahui apa sih kegunaan dari function tersebut, kita bisa lihat dokumentasinya di sini ya. Misalnya ABS, return the absolute value of a number. Jadi misalnya kalau parameternya itu min 1, maka keluarnya nanti 1. Kita coba ya. Kita bikin sebuah komentar built-in functions, misal print, kita coba print ABS min 1000 katakanlah. Kita coba apa hasilnya. Kita panggil di sini python function.py. Nah, hasilnya adalah 1000. Jadi dia akan menghasilkan nilai absolut dari parameter tersebut. Jadi kalau minus ya berarti 1000. Kalau 1000 ya berarti tetap 1000. Nah, kita coba ya. Kita panggil sekali lagi. Nah, tetap 1000 karena dia akan selalu mengambil nilai positif. Kemudian all, return true if all elements of the iterable are true. Jadi iterable itu artinya suatu variabel yang bisa diiterasi, yaitu seperti ini. Jadi kayak list, tuple itu iterable ya. Kita coba. Katakanlah namanya jawaban list. Isinya adalah true, false, true, true. Jadi isinya boolean semuanya ya. Kita coba print all jawaban list. Hasilnya adalah false karena ada false 1 di sini. Jadi kalau all semuanya harus true. Kita coba false-nya diganti true. Jadi apa? Nah, true semua. Nah, ini tadi ketika true semua. Coba kita ambil contoh lagi yang lain. Kali ini tidak dengan boolean tapi dengan integer ya. 90, 100, 80, 30, 20. Print all nilai mahasiswa. Hasilnya adalah dia true. Karena pada dasarnya integer kalau diubah menjadi boolean, asalkan dia lebih dari 0 maka true. Tapi kalau 0 dia false. Nah, ini contoh false. Ini contoh false ya. Jadi nilai mahasiswa nanti akan menjadi false. Nah, false karena ada 1
Pokoknya ada satu saja yang bernilai false, maka all-nya ini menghasilkan nilai false. Nah, ini ada int ya. Kita sudah pernah coba juga mengubah objek menjadi integer. Kemudian len juga sudah pernah kita coba mengembalikan panjang atau jumlah item dari sebuah objek. Kita coba lagi. Kita coba len of jawaban list sama len of mahasiswa. Oke, coba. Nah, di sini len jawaban list menghasilkan nilai 4, sementara len nilai mahasiswa menghasilkan 6. Karena jawaban list itu mengandung 4 buah item, 1, 2, 3, 4, sedangkan nilai mahasiswa mengandung 6 item, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak sekali ya. Banyak sekali yang lainnya. Nah, ini print. Kita sering sekali pakai ini. Itu tadi contoh-contoh built-in functions. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa membuat function sendiri? Tentu saja bisa. Justru dalam penulisan kode, kita akan sangat sering membuat function sendiri. Kita buat sebuah function, contoh. Misalnya kita ingin membuat sebuah function mencari luas dari sebuah bidang. Katakanlah fungsinya mencari luas. Oke. Kemudian nah, seperti ini adalah sintaks dari sebuah function. Jadi dalam Python untuk membuat sebuah function kita menggunakan keyword atau statement def, kemudian nama functionnya apa, kemudian kurung buka, kurung tutup, kemudian tanda bagi atau kolon. Di sini di antara kurung buka dan kurung tutup adalah parameter yang akan kita berikan. Tergantung apakah function kita memiliki parameter atau tidak. Dalam hal ini, ketika kita mencari luas, tentu kita butuh panjang sama lebar kan. Kita tulis di sini panjang, lebar. Kemudian luas kita masukkan di sini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Mungkin ini kita ganti aja namanya menjadi mencari luas persegi panjang ya. Oke, kemudian kita return luas. Nah, ini dia. Jadi dalam sebuah function itu selalu mengembalikan sebuah nilai. Jadi ibaratnya kita itu menyuruh seseorang untuk mengerjakan sesuatu, kemudian seseorang tadi itu melapor ke kita, ini hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi dalam function ini kita membuat sebuah function mencari luas persegi panjang dengan parameter yang dibutuhkan adalah panjang dan lebar, dan di dalamnya kita buat sebuah variabel namanya luas yang merupakan perkalian antara panjang dan lebar. Kemudian function selesai dengan mengembalikan luas. Kita coba ya. Misal kita punya panjang itu 100, lebar 200. Maka luas L besar ya. Oh, jangan L lah, A. Kepanjangan dari area. Luasnya adalah kita panggil function yang kita buat tadi, mencari luas persegi panjang. Panjangnya P, lebarnya L. Kita print luas sama dengan kita tambahkan F di sini, F string A, supaya kita mencetak nilai dari A. Oke, kita coba. Oh, sorry. Kita save.
Kita panggil, apa yang terjadi? Nah, hasilnya adalah 20.000 karena hasil dari function ini mencari luas persegi panjang dengan parameter P dan L adalah 20.000, 100 kali 200. Kita coba-coba lagi ya. Kita punya sebuah function namanya mencari luas lingkaran, sementara parameternya adalah jari-jari. Luas sama dengan 3,14 dikali jari-jari kuadrat. Kuadrat kali 2 ya. Ini kita kasih parenthesis, kita masukkan parenthesis supaya dieksekusi dulu ya. Return luas. Kita coba. Ini kita taruh di bawah aja. Katakanlah kita punya sebuah lingkaran dengan R 100. Maka luas lingkaran sama dengan, lupa kasih F. Kita coba manggil langsung di sini ya, mencari luas lingkaran 100. Nah, oke, kita coba. Hasilnya adalah 31400. Karena perkalian dari ini ya. Kalau kita perhatikan di sini, di dalam function, kita kan bisa mendeklarasikan variabel. Misal di sini di dalam function mencari luas persegi panjang ada variabel namanya luas. Luas ini hanya bisa diakses di dalam function. Jadi ketika berada di luar function itu nggak akan dikenali. Kita coba ya. Ini kita komen dulu biar nggak dieksekusi. Ini juga kita komen dulu. Oke. Kemudian kita print luas, nilai dari luas. Apakah bisa? Nah, di code editor saya, Visual Studio Code, dia udah ngasih tahu bahwa variabel luas itu tidak terdefinisikan, undefined. Karena meskipun dia ditulis di sini, tapi ini kan ada di dalam function. Artinya dia hanya bisa diakses di dalam function saja. Kita coba, kita paksain apa yang terjadi. Nah, tetap ya, name error, name luas is not defined. Jadi function itu selalu mengembalikan nilai. Tapi ada juga yang function itu tidak berakhir dengan statement return. Misalnya seperti print, itu semua kan nggak ada nilainya, nggak menghasilkan nilai. Tapi pada dasarnya dia tetap menghasilkan nilai, yaitu nilai none. Kita coba print, perintah print. Jadi kita ngeprint hasil dari print ya. Di sini di code editor saya sudah ada dokumentasinya bahwa print menghasilkan nilai none. Jadi print itu kan menampilkan sesuatu di layar, tapi secara nilai dia nggak menghasilkan apa-apa. Kita coba ya. Nah, ini dia, none. Kita tambahkan di sini hello world. Kita coba. Nah, di sini menghasilkan hello world dan none. Pertama, kita cetak hello world, kemudian kita cetak nilai yang dikembalikan oleh eksekusi function ini, dan hasilnya adalah none. Oke, ini kita komen. Ini juga kita komen. Kita akan menuju pembahasan args. Apa itu args?
args singkatan dari arguments. Dan di depannya ada tanda asterisk bintang 1. Dengan args kita dapat mengisi parameter sebanyak mungkin. Jadi ini tadi kan misal kayak mencari luas lingkaran hanya ada satu parameter yaitu jari-jari. Kemudian mencari luas persegi panjang hanya ada 2 parameter. Kalau arcs kita bisa menentukan parameter lebih dari 1 dan tidak terhitung. Contoh penggunaan, kita bikin sebuah function namanya rata. Kita ingin mencari rata-rata dari parameter yang kita inputkan. Kita masukkan di sini args. Jadi di sini hanya args saja ya, tanpa nilai atau apapun. Nanti nilainya akan kita ambil dari sini. Nah, di sini ada keyword namanya pass. Di dalam Python, kita tidak perlu menggunakan kurung kurawal sebagai blocking. Kalau dalam bahasa lain, contoh PHP, kan seperti ini ya. PHP kan seperti ini. Nah, katakanlah ini sebuah function di PHP. Blok programnya selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, kayak gini ya kalau PHP ya. Tapi kalau di Python, blok itu tidak diawali dengan kurung kurawal, tapi indentation. Jadi, kita kembalikan lagi. Nah, jadi di Python, sebuah kode blok itu ditandai dengan indentation. Jadi ketika masuk lagi ke dalam, nah ini adalah sebuah blok. Ada kalanya kita harus ada blok, tapi kita nggak ada kode sama sekali, artinya kosong. Misal rata ini masih kosong, kita nggak bisa menulis seperti ini. Terus kemudian ada lagi def, misalnya jumlah nilai list. Nah, seperti ini nggak bisa, karena def ini butuh kode blok di bawahnya. Nah, karena kita masih belum menulis apa-apa, makanya kita tulis pass. Ini untuk menggantikan blok kosong itu tadi. Pass. Nah, nggak error lagi kan. Coba kalau pas dihilangkan. Nah, error. Invalid syntax unknown. Karena kita harus memberikan sebuah blok. Karena belum ada kode, maka kita tulis pass dulu. Kita kembalikan lagi di sini args. Ini kita hapus dulu. Nah, bagaimana caranya mengakses args? Args ini sebenarnya adalah sebuah list. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Jumlah nilai sama dengan 0 for x in args. Nah, karena args ini adalah list, kita bisa melakukan for loop di sini. Jadi kita bisa jumlah nilai plus sama dengan x. Kemudian nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi panjang dari argumen tersebut. Nah, seperti ini. Return nilai rata-rata. Nah, ini contoh function mencari nilai rata-rata. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Misal kita punya nilai mahasiswa list. Kita masukkan nilainya 90, 58, 78, 60, 34, 1, 2, 3, 4, 5. Cukuplah. Kita print nilai rata-rata mahasiswa adalah, kita bikin sebuah variabel rata. Nah, caranya adalah seperti ini. Nilai mahasiswa, nilai mahasiswa list. Nah, kita bisa. Nah, cara pemanggilan dari function
yang ada args-nya, argumen dengan asterisk 1 adalah seperti ini. Nilai mahasiswa list, kemudian begini. Cara pemanggilan ini sebenarnya sama juga dengan pemanggilan seperti ini. 90, 58, 78, 60, 34. Nah, ini sama persis ya, ekivalen. Oke, kita coba nilai rata-rata. Kita belum kasih F, jangan lupa F ya. Kita jalankan, apa hasilnya? Nilai rata-rata mahasiswa adalah 64. Apakah benar? Kita coba. 90 ditambah 58 ditambah 78 ditambah 60 ditambah 34 sama dengan 320 dibagi 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Nah, benar, 64. Jadi benar ya, nilai rata-rata dari 5 mahasiswa ini adalah 64. Hasil pembagian adalah float. Selain args, ada juga yang namanya KW args. Bedanya adalah kalau args itu asterisknya 1, kalau KW args asterisknya 2. Apa perbedaannya? KW args singkatan dari keyword arguments. Jadi di dalam Python, parameter itu bisa dalam bentuk keyword. Maksudnya bagaimana? Oke, kita langsung saja ya. Contoh, kita akan membuat sebuah function, katakanlah namanya mahasiswa. Kemudian di sini kita kasihkan keyword arguments. Oh, bukan mahasiswa lah. Data diri mahasiswa. Misalnya seperti ini. Kita kasih pass dulu ya, biar nggak error dulu. Pas disimpan. Nah, jadi kalau args itu sama dengan list, keyword arguments itu sama dengan dig. Nah, di sini kelihatan ya di Visual Studio Code, keyword arguments adalah dig. Kalau args adalah args adalah tuple, bukan list ya, tuple. Args adalah tuple, keyword argument adalah dig. Nah, sebagai dig artinya dia memiliki key kan. Kalau memiliki key berarti kita bisa melakukan iterasi di key tersebut. Ingat ya, kalau dig itu iterasinya di key-nya. Kita coba for key in keyword arguments. Kita print F. Kita tampilkan key-nya apa, kemudian keyword argumennya kita panggil key-nya. Nah, seperti ini. Function ini kebetulan tidak mengembalikan nilai, jadi tidak ada return. Atau kalau mau return kosong seperti ini juga bisa. Jadi sama aja antara return tanpa nilai atau tidak ada return sama sekali. Sama ya. Print, kita langsung panggil fungsinya di sini. Data diri mahasiswa. Kemudian kita bikin parameternya di sini. Nama sama dengan angkatan 2014, Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Ini tempat saya kuliah. Bagaimana hasilnya? Kita komen dulu biar nggak dieksekusi ini. Kita jalankan, enter. Nah, seperti ini. Jadi baris ke-52 ini dieksekusi berulang-ulang sebanyak key yang ada di keyword argumen. Karena key-nya itu ada 1, 2, 3, maka dieksekusi sebanyak 3 kali. Nama, titik 2,
nama saya, angkatan titik 2 tahun angkatan saya, universitas titik 2 asal kampus. Jadi pemanggilannya adalah seperti ini. Nah, ternyata di dalam function ini ada print, berfungsi untuk mencetak. Lalu kok ada print lagi? Ini adalah print yang di sini itu untuk mencetak nilai yang dihasilkan oleh function ini. Ternyata karena dia tidak mengembalikan nilai apapun, maka hasilnya adalah none. Kita coba hapus aja printnya, karena di dalam function data diri mahasiswa sudah ada print. Terus kita atur pemanggilannya supaya lebih enak. Nah, seperti ini, lebih enak dilihat ya. Oke, kita kembali lagi, kita eksekusi lagi, dan hasilnya seperti ini. Itu tadi pembahasan tentang function di Python. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. See you.